pada pagi hari ini kita akan ngaji perihal sejumlah ayat Al-Quran yang terlupakan. Bahkan ketika banyak pondok pesantren berdiri sekarang ini, tapi tetap saja ayat itu lewat. Ya, dihafal tapi kemudian lewat, tidak dibahas. Kalau dibahas itu aspek lainnya. Nah, maka pada pagi ini saya akan sampaikan itu. Jadi saya akan berangkat dari prinsip bahwa al-Islam ya'alu alaihi wa la alaihi. Jadi Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Ya, itu. Tetapi sayangnya, ya, prinsip ini enggak nampak di lapangan. Ya, jadi saat ini pemahaman kita tentang Islam, apa yang kita bayangkan tentang Islam itu, ya hukum, ya, yang biasa kita kenal dengan fikih, tentang halal haram, surga neraka, ya, amal, azab, malaikat, jin, jihad, ya. Nah, kurban itu, ya. Nah itu wilayah fikih. Jadi itu, dan kemudian hidup. Jadi itulah yang kita pahami, kita persepsi tentang Islam. Dan fakta, ya, yang tidak bisa kita pungkiri adalah ini data-data, ya. Kemampuan anak-anak kita, ya, anak-anak muslim ini dalam bidang matematik dan sains itu rendah, gitu, ya. Jadi ini datanya untuk mengatakan seperti itu, ya, termasuk Indonesia, ya, negara-negara Islam, Qatar, Jordan, Yaman, seperti itu. Bahkan kemudian data yang lain, ya, kita itu berada di peringkat, kalau 2016 yang lalu kita di peringkat ke-6 terbawah, ya, data literasi matematika dan sains. 2019 itu malah 3 dari bawah, jadi turun, gitu, ya. Jadi bukan peringkat 6 lalu peringkat 3 yang atas, bukan, tapi peringkat 6 terbawah ini menjadi peringkat 3 terbawah. Jadi bahkan turun lagi, ya. Gitu. Jadi ini prestasi dunia pendidikan Indonesia. Nah, jadi itu faktanya, ya. Jadi sains itu masih belum terbiasa. Bahkan kemudian kalau di tengah masyarakat kita di seluruh belajar sains ada ungkapan, wah kok sih mau matematika fisika, boleh mati kan ditakoni rumus Newton, gitu ya. Itu. Jadi pertanyaan kan maromika, gitu ya. Mengerti juga, kan gitu. Ya, jadi tidak ditanya tentang matematika, hukum Pythagoras, gitu ya, hukum Newton, gitu. Jadi ada penolakan seperti itu yang sederhana. Nah, kemudian fakta yang lain, ini perlu saya sampaikan dulu, Pak, ya. Ini kan motor, ya, gambar-gambar seperti ini kan gambar di Indonesia, ya. Urut. Di mana itu ya, yang urut-urut di daerah mana yang kira-kira. Jadi sini sekitar sini juga, ya. Kalau tempat ini belas khas kita, ya. Nah itu. Nah tempat parkir seharian penuh itu di mana-mana. Ya. Di satu sisi kan sebenarnya kita senang, ya. Itu. Bahwa kita udah bisa beli motor, gitu kan. Gitu. Tapi yang menarik itu, Pak, sebenarnya ini data yang mau saya ungkapkan. 2005 sampai 2019, motor yang terjual di negara itu tuh, negara kita tuh hampir 96 juta, ya. Tapi yang menarik justru ini. Merek motornya apa, Pak? Honda, Yamaha, itu bahasa Jepang. Berarti produknya produk Jepang. Kalau produk Jepang, ya berarti untungnya yang terbesar dibawa ke Jepang. Makanya masjid sholat ada di sini. Karena kita nyumbangnya lebih banyak ke Jepang daripada ke dalam negeri. Ya karena produk Jepang. Ya, itu. Demikian juga dengan mobil. Lagi kalau ada ya gua tol pun macet. Ya. Nah, itu. Ini ya. Nah, datanya memperlihatkan bahwa 100.000 unit mobil, Pak, terjual setiap bulannya di negara kita. Keren ya orang Indonesia itu. Tapi lagi-lagi itu mobil kayak Jepang.
bukan mobil buatan insinyur alumni ITS, bukan mobil buatan alumni ITB, bukan mobil buatan alumni UGM, UI dan lain-lain, tapi buatan Jepang. Artinya lagi-lagi keuntungan terbesar bahwa Jepang. Ya. Dulu di kita ada apa parikan, kupon Omaidoro, terus melon jadi soro, gitu kan ya. Lah, tapi kita bisa hari ini melon itu ya. Nah ini. Terus kalau begitu, jadi artinya apa ibu bapak? Waduh, ya putra putri kita sekolah di UI teknik ya. Ujung-ujungnya jadi apa? Jadi dulu ya om cepat. Gitu, itu yang mau saya sampaikan itu. Kenapa aku harus orang muda di guru? Kok nggak pengen jadi juragan? Gitu Pak ya. Ini yang ingin saya tekankan di sini. Terus kalau begitu kemampuan insinyur kita apa? Ini loh. Nah ini. Lagi ini tak apa kalau dari Bandung, Jogja, Jakarta, luar negeri. Ya, nggak usah. Ada. Mungkin ada kemampuan itu maksud saya. Ya, itu. Jadi, nah, terus paling aktual karena tadi disinggung COVID, alhamdulillah ternyata ini ngaji pertama ya. Setelah libur 2 bulan. Nah, ini 2 tahun. 2 tahun, ya. Ini harus saya catat. Jadi saya membuka, ya, mudah-mudahan dengan dibukanya materi baru seperti ini, semangatnya juga semangat baru. Makin aktif, makin dinamis nanti ngajinya. Itu Bapak. Jadi begitu COVID, heboh kan? Ya. Pimpinan kita bukan hanya warganya ya, justru pimpinan cincrongetan, kabar kan? Ingat nggak awal COVID? Ya toh? Siapa yang cincrongetan pertama kan gitu? Justru kan di sana lah. Gitu. Akhirnya begitu masyarakat yang kemudian nggak punya pegangan, bingung-bingung gitu. Terus kita guling-guling terus gitu kan? Ya, kan gitu. Ya. Nah, singkat cerita setelah berbagai social distancing dan lain-lain itu, nah kemudian ada ikhtiar untuk vaksinasi ya, dengan berbagai jenis vaksinnya, Sinovac lah, AstraZeneca lah, Pfizer, Moderna, Gamaleya dan seterusnya. Ya. Nah, tentu tugas ulama membentengi ya nasib umat. Ya, pertanyaan pertama sebelum vaksinnya realisasi, vaksinnya halal nggak? Nah itu ya, itu tugas ulama. Ya, itu. Tapi sebenarnya pertanyaan ini telat. Itu, ya. Karena vaksinnya kan sudah jadi, sudah nyampe di kita. Pertanyaan ini sebenarnya harusnya diajukan ketika buat vaksin. Artinya pertanyaan pertama adalah sebenarnya kapan kita bisa buat vaksin sendiri, gitu loh. Itu yang lebih penting dan lebih serius. Nah ini kan vaksin impor semua, konsumen lagi kita seperti motor juga tadi kan, bukan produsen. Lalu terus kalau begitu kuliah farmasi di UNER dan lain-lain, kenapa? Gitu kan. Kuliah angin-angin itu tetap aja dari luar negeri, gitu ya. Lagi-lagi mau nunggu, gitu ya. Ini yang ingin saya sadarkan. Nah, kemudian efek lain karena kita masih berdebat apakah vaksin itu benar ada atau konspirasi gitu. Nah, ini justru di lembaga-lembaga Islam ya, yang masih buat penolakan karena masih mengira ini rekayasa, konspirasi gitu kan. Sehingga kemudian banyak pesantren-pesantren yang masih nggak percaya lalu buka di social distancing ditolak, masker ditolak dan lain-lain. Akibatnya apa ini? Ya, 580 kiai meninggal. Ya, bahkan menurut catatan Wapres ada 65. Jadi artinya
Yang semula merasa tokoh-tokoh agama itu sakti, ternyata nggak sakti. Gitu ya. Jadi artinya yang korban itu nggak hanya masyarakat bawah, nggak hanya masyarakat menengah, ya, nggak hanya masyarakat itu, tapi termasuk tokoh-tokoh agama. Gitu ya. Artinya vaksinnya adalah pandang bulu. Siapapun yang lengah didatangi oleh vaksin itu, bahkan kemudian kalau terlambat kita dulu. Ini terlepas dari cerita-cerita, wah sakit dibawa ke rumah sakit malah di COVID kan, gitu kan ya. Terlepas dari itu semua faktanya ini, gitu. Nah, ya. Nah, jadi ini sebenarnya adalah persoalan ilmu pengetahuan, begitu poinnya ya. Jadi harus lebih percaya pada orang-orang yang memang menangani bidang ini, gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, kasus terakhir tentang apa ya, persepsi umat Islam tentang ilmu pengetahuan itu pada ini, Pak. Jadi kalau kita ingat, ya, kita kan tidur-tidurnya 2 Mei. Tapi kalau ibu bapak ingat, ya, pada waktu itu ada yang tidur-tidur mengamali selain yang di Padang dan di mana Gorontalo ya. Kalau itu kan memang beda ininya ya, cara penentuannya. Udah saya nggak ingin bahas. Tapi yang ingin saya bahas itu di Afghanistan, ya Mali dan Nigeria. Di Afghanistan itu puasanya 2 April, bareng dengan Muhammadiyah. Nah, kalau 1 Ramadan 2 April, berarti 29 Ramadannya itu 30 April. Ya, gitu. Jadi kalau 1 Ramadan 2 April, maka 29 Ramadannya itu 30 April. Dan prinsip penentuan kalender Hijriah itu ya awal bulannya itu ditentukan di akhir bulan sebelumnya, yaitu tanggal 29. Nah, di tanggal 29 itu ditentukan apakah tanggal itu adalah tanggal terakhir bulan itu atau belum. Atau belum itu maksudnya nanti disempurnakan, kalau belum disempurnakan jadi 30 dino. Nah, gitu loh ya. Nah, kemudian penentuannya bisa dengan rukyat, bisa dengan hisab, sekarang itu. Ya, nah Afghanistan tentukan dengan rukyat. Jadi 30 April ya, yang ngamali poso 2 April itu rukyat kan? Apa metode penentuannya dengan rukyat. Ya, maka diputuskan ya setelah tanggal 30 itu maghrib di Afghanistan katanya berhasil melihat hilal. Sehingga prinsip berikutnya kalau melihat sumpah lalu diputuskan bahwa keesokan harinya adalah bulan baru 1 Syawal. Begitu ya. Itu prinsipnya. Gitu loh. Sah secara fikih. Boleh setiap Idul Fitri. Tetapi menurut ilmu pengetahuan dalam hal ini astronomi itu bermasalah. Itu tidak mungkin. Nah, begitu. Kenapa tidak mungkin? Karena ya, jadi hilal awal bulan itu pasti melalui tahap yang disebut dengan konjungsi. Jadi konjungsi itu ketika posisi bumi ini matahari lalu di tengahnya bulan. Jadi satu garis bujur astronomis. Ini belum terjadi. Ya, posisi ini terjadi jam 3 WIB, dini hari WIB tanggal 1 Mei, ya, atau jam 12 waktu Afghanistan. Jadi 6 jam setelah maghrib itu. Itu loh ya. Jadi impossible. Nggak mungkin. Lalu sampai lihat, pasti objek yang lain atau merasa lihat. Karena itu sudah biasa dalam dunia rukyat salah belok itu biasa. Seperti di Kenjeran itu, ngaku. Ya, gue lain lari, ada satu orang yang bertahan, jebule lampu angkatan laut. Ya, nah ini, jadi artinya apa ini? Ya ini sekali sah sekali lagi. Tetapi dari perspektif ilmu pengetahuan ini memperlihatkan perilaku yang anti ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena menurut sains astronomi itu tidak mungkin konjungsinya saja 6 jam pagi. Ya,
Nah, itu. Ya. Ini karena kalau kita anti ilmu pengetahuan gitu. Ya, padahal masalah astronomi itu udah masalah ilmu pengetahuan. Jadi kita bisa buka link-link jurusan-jurusan astronomi itu besar di muka bumi itu udah terdaftar semua. Sudah muncul semua angka kapan akhir bulan, kapan full moon, bulan purnama itu sudah ada semua datanya. Jadi seolah-olah kita nggak melihat itu sungguh mereka tadi gitu ya. Nah, itu tadi ya. Itulah. Ya, ini ingin saya ceritakan betapa kita itu masih belum memberi penghargaan yang memadai terhadap ilmu pengetahuan. Begitu ya. Nah, padahal kesempurnaan Islam itu ya. Jadi Islam itu kan sempurna, kita sudah sepakat gitu ya. Nah, kesempurnaan itu ingin saya sederhanakan dalam bentuk teologi Tuhan, alam, dan manusia. Ya, di dalam surah Al-Fatihah yang kedua disebutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Tuhan pemelihara alam. Ya. Jadi maksudnya apa, Ibu Bapak? Ya, kalau di dunia barat, Ibu Bapak, hierarki Tuhan diputus sekali. Hubungan dengan Gusti Allah itu sepenuhnya wis menungso karo Allah. Betul ya. Tuhan itu mau panas-panasan. Gitu. Ya, makanya kemudian penggalian alam itu ekonomi alam mudah. Enggak lagi ada konsideran Yopo Mahdi mengatakan gimana, nggak ada. Ya. Nah, jadi ini lengkapnya Islam itu di sini. Cuma sayangnya umat Islam itu hanya fokus pada persoalan-persoalan agama, persoalan-persoalan keuangan, persoalan-persoalan fikih tadi lebih spesifiknya ya. Dan abai terhadap persoalan alam. Yang fokus pada alam itu orang-orang barat, makanya kemudian orang barat menguasai ilmu pengetahuan. Ya, betul. Mengembangkan iptek, karena alam itu nanti kaitannya dengan iptek, gitu ya. Nah itu. Nah, jadi ke depan, padahal dalam Al-Quran itu Ibu Bapak yang nanti saya menjelaskan ono gulungan ayat tentang alam, dan itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih yang hanya 160 ayat. Tetapi si gulungan itu terlupakan, terabaikan. Maka ke depan Ibu Bapak ya perlu intensifikasi ngaji alam yang ada di dalam Al-Quran maupun ngaji alamnya itu sendiri, dalam artian putra putri kita sebagian kita kuliahkan ke ITS, ITB, UGM. Tapi kemudian Ibu Bapak ingat pesan saya loh, apa kuliah ngomong dari bulu? Makanya nanti kita harus melakukan perlawanan ojo belum dari bulu. Gitu. Ya. Jadi pelantai pasti harus kita ikhtiarkan. Kita bangun industri otomotif dewe. 270 juta penduduk Indonesia, masuk goblok kabeh kan enggak. Ya, dengan terus-menerus kita membuka produksi pangan kita seolah-olah diam-diam menerima. Itu kan ada isu motor, terus dia motor Jepang, tapi itu. Apa kita mau diasumsikan bahwa kita itu mau terus-menerus dipaksa oleh orang Jepang? Kan ini gitu kan. Jadi itu yang harus kita bangkitkan, kesadaran itu. Karena Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu Pak, ribut ini ya. Tangannya di mana? Tangannya di mana ya kalau rahmatan lil alamin? Di atas, memberi kan. Gitu loh. Artinya kita harus mengeluarkan produk. Artinya kita harus menjadi produsen, bukan konsumen. Bukan user. Coba tolong dilihat merek LCD Epson kan bukan buatan demo Indonesia ini, makanya ini mau membuka ini. Kalau ini Quran yang kita lupakan, itu loh ya. Jadi mobilnya mobil orang Jepang, berarti nyumbang marah Jepang. Masjidnya gak ada jadi. Masjidnya gak ada gratis. Yang Jepang sekolah canggih-canggih, rumah sakit murah ya Jepang kan. Nah, itu efeknya Pak. Nah, kemudian nah dia jadi ini tadi ya Quran kita itu ya.
Jadi ayat alam itu 5 kali lebih banyak daripada ayat kiri. Oke, begitu. Ya. Itu yang terlupakan. Nah, saya ingin mengingatkan kembali. Nah, itu sudah saya tulis dalam buku saya. Ya, buku saya ini sudah lama sekali. Dan sekarang saya sudah menulis yang lain, ya, tentang 310 kata langit yang ada di dalam Al-Quran. Itu saya mau coba tulis, ya, dengan rujuk tentang tafsir, di mana pandangan para ulama, ya, dan sebenarnya menurut ilmu pengetahuan itu seperti apa. Ini yang membuat saya keliling dari Sabang sampai Merauke, dari Paris sampai Melbourne. Ya, sudah lebih dari 400 kali ngaji. Ya, jadi ngajinya itu sebenarnya semua kerjaan ya. Semua kerjaan. Kemarin di Monocolo gitu ya. Nah, jadi gitu. Di Manado itu tiap Selasa kedua dan Selasa keempat. Di Manado ini ya bisa ikut via Zoom. Kalau mau hadir ya bisa menjadi tentang hukum alam gini, makanya sunat Allah tadi bersolat mingkong berbalan tadi dari sunatillah tadi. Jadi hukum Allah itu berlaku sejak zaman lampau. Gak mungkin kamu lihat ada perubahan, gitu ya. Terus cerdaskan ya. Maksudnya apa? Kan gitu ya. Maksudnya ini apa hukum ini? Nah gini Pak, ya, saya beri contoh ini. Bahkan kemudian ya Asyamsu wal Qamar biusbadri peredaran bulan dan juga matahari gitu ya. Itu sudah bisa diprediksi dengan akurat. Makanya kita tahu kapan poso, kapan rioyo sampai 10, 20, 50, 100 tahun ke depan itu kita tahu lah. Betul ya? Jadi kalau kita ditanya oleh Kementerian Agama, kapan poso? Muhammadiyah ya 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, tahu. Kementerian Agama juga tahu kok, nggak tanya. Terus kenapa sudah misbah? Itu ya tak lagi. Nah ini pada uqsimu bi rabbil masyariq wal magharib. Jadi di sini ada kata masyariq wal magharib. Masyariq itu jamak takhir dari masyriq. Masyriq itu ya kalau dipahami sebagai isim makan, jadi kata keterangan tempat berarti banyak tempat terbit. Nah, itu ya. Kalau dipahami sebagai isim zaman berarti banyak waktu terbit. Gitu. Nah, banyak tempat terbit. Apa maksudnya? Terbitnya noetan toh? Iya. Noetan tapi geser tiap hari. Itu loh, ya. Geser tiap hari. Saya tambah bilang. Ya kayak yang 19 ya. Nah 19 Juni sekarang ini matahari itu sudah hampir di hampir di ujung paling utara ya, di 23,5 lintang utara di sini. Ini sini. Oh. Ini. Nah ini. Jadi ini tulisan ini sudah di situ. Jadi sekarang itu di utara. Sampai itu kali kalau balik lagi silakan. Sampai nanti Maret itu di ekuator 23 Maret. Balik lagi nanti Desember 23 itu di paling selatan. Lalu balik lagi. Begitu tiap hari itu tempat terbitnya bergeser. Makanya masyariq Rabbul masyariq. Namanya gitu. Oke. Nah itu digambar. Itu lintasannya geser. Ya itu maknanya seperti itu. Ya. Nah kalau kita belajar di tentang ilmu bumi ya di sini lokasinya itu, lokasi keberadaan mataharinya di yang terang ini. Gitu. Nah tadi kan saya berbicara tentang sunatullah. Contohnya begini Pak, okay. Kalau kita keluar dari masjid ini, kita dari musola ini, ya. Kalau makanya sudah muncul, saya bisa memastikan bahwa bayangan kita Ibu Bapak itu pasti berada di sebelah selatan tubuh kita. Pasti itu. Nggak bisa kita ubah dengan ungkapan yang kelihatannya taat, kita menggambarkan ketaatan kita. Oh, insya Allah kalau Allah mengendaki bayangan kita bisa di atas, biasa di utara tubuh kita. Kan didahului dengan kata insya Allah. Terus foto
apa namanya? Imanis kuat, yo gitu. Tapi itu ngawur Pak. Apa ngawur? Berarti ayat tadi itu dulu paten. Sudah kalau nggak mungkin berubah pertama. Yang kedua, dia nganggap Gusti Allah mincul-mincul. Ya loh, itu kamu Gusti Allah gaya kesehatan kok dan itu sudah tidak zaman lampau. 4.000 tahun sebelum Masehi, wong Mesir itu sudah nggak kalender. Itu basisnya itu loh. Ini mau insya Allah kalau Gusti Allah mengendaki kan, apa? Jelas dalilnya. Kita ngaji memaksakan diri gitu kan. Nah, ini Pak. Jadi bayangan-bayangan ini jadi tarik dulu dan ini kapan kira-kira? Isu sore. Ini lapangan. Bengi. Bengi boleh lampu pertuan dulu. Ini kalau begini kan tidak, kalau nggak isu ya sore. Lapangan yang itu, berarti seminggu ini ono diambil. Atau ngono gitu. Siang bayangannya ya lah itu. Jadi isu sore ya lah. Itu cantik itu, nggak mungkin berubah. Isu-isu, kalau menghindari bayanganmu cendera. Lopes ya. Ya, itu tak. Itu yang anti ilmu tadi. Nah, kalau dipencet dimasukkan sendiri, di ada kenapa lagi? Nah, gitu ya. Ya, ini masuk nanti. Ngetak penguat, jodoh jantung. Saya dulu ini jam berapa ya berarti apa? Madur lawan. Gitu kan? Saya sampai jam berapa? Madur ngetak. Tapi lalu bayangannya kan di depannya, ya. Nah, sebelum jam 12 baru bayang di depan itu berarti mataharinya di belakangnya berarti, gitu kan? Ya, ada mulai, gitu. Kan ini bisa dilawan dengan logika sederhana, gitu gitu. Nah, sampai, dengan apa namanya tadi? Yang matahari bisa diprediksi dengan baik itu, maka kita pun bisa menentukan ini apa yang namanya Rasul Kiblat, jadi arah kiblat melalui bayang-bayang. Itu 2 kali dalam waktu 1 tahun, ya, bulan Juli dan bulan Mei. Itu pada tanggal tertentu dan jam tertentu. Itu ketika posisi matahari itu di atas Ka'bah. Kalau posisi di atas Ka'bah, maka semua bayangan pada saat itu menuju Ka'bah. Itu loh ya. Nanti juga sama ketika pada hari tertentu bayangan matahari itu berada di atas kota Surabaya, maka semua bayangan di muka bumi itu menuju Ka'bah kalau ditarik menuju Surabaya gitu. Ya, itu prinsipnya. Jadi itu sudah sangat akurat. Dan kepastian itu pun juga sudah dijelaskan oleh Allah, wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Jadi dan tidaklah kami ciptakan bumi, langit, bumi dan yang di antara keduanya dengan sia-sia, juga tidak dengan main-main, tetapi dengan hak. Jadi dari dulu banyu itu mlaku teko gunung, ke laut, nggak pernah. Banyu segoro semua boleh masuk kampung, boleh menuju gunung, nggak pernah. Gitu. Itu sudah Allah. Itu ya. Itu, nah, kemudian ini surat An-Nahl ya 69. Ya harus juga nih ya, kalau gunung talibun awanuhu fi sifaulinas. Keluar atau wetenge tahun minuman yang bisa berfungsi untuk obat. Napa? Itu wis gak usah takon lagi tafsir. Wah, masa yang menuntut takon gak ngerti. Ya. Bukan oleh toprak. Kecuali tahun ini nyakar mahas. Terus belum. Kalau itu ya, tak ambil. Ya jelas oleh toprak. Ya. Karena saya baru bongkok gitu ya. Oke, eksplisit ya.
Tapi ayat ini, watarul jibala tahsamu jamidatan wa yatamu marsa. Ini ayat yang paling aneh. Ya. Ayat yang paling aneh. Coba ya, simak. Watarul jibala. Awakmu delok gunung. Nah, gitu. Kamu lihat gunung-gunung itu, gitu ya. Terus tahsamu jamidatan. Mbok kira gunung itu menang. Quran ngomong. Mbok kira gunung itu menang. Terus lagi. Wonten ingkang menduk apa? Bayangno gunung mlaku. Ya ada. Orang wong sing bayangno gunung mlaku kok penur ya. Ya, atau kalau enggak yang dulu, siram dulu, barangkali dia baru ngecek. Mabuk sana. Terus ngomong gunungnya mlaku. Enggak ada kan? Enggak ada. Tapi udah koreksi itu. Mau kira gunung itu mlaku. Bahaya tamu dia mlaku. Bahkan mlakunya kayak awan. Nah, gitu ya. Awan itu di mana? Di ruang angkasa kan. Lu kok iso ngono? Sinten ingkang nate sinten ingkang sambut umroh haji? Intinya sinten ingkang nate naik pesawat? Ketika kita naik pesawat ini, delokno jendela. Apa yang kita rasakan? Pesawat itu menang. Kan gitu. Ya kan? Soalnya diam ketika kita melihat ke jendela. Tapi nek umpamanya kita naik dari Juanda, 4-5 menit terus mendarat di Jogja. Loh, tapi kan dia gitu ya. Artinya dia bergerak. Bahkan pilotnya mengatakan pesawat sedang berada pada ketinggian 4.000 kaki di atas permukaan yang lalu. Jadi kira-kira kalau 4.000 kaki itu bukan 4.000, 10.000 kaki. Ya, jadi sekitar 3 kilo. Nah, ternyata 12.000 kaki lah, gitu. 4 kilo kan. Ya. Dan bergerak dengan kecepatan 600 km per jam. Kalau naik motor 100 km per jam, ya apa rasanya? 100 km per jam. Gak helman tak? Juga. Coba angin. Paling ngomong 100 km per jam. Lagi sekarang nadanya km per jam. Wah, gak helman numpak dengan timpangan itu gak dipangal angin tak boleh kan. Untuk apa? Tapi apa kan? Begitu dia melihat tadi apa? Katanya menang dong. Ya seperti itu. Gitu. Lah kok berundung dari Quran itu kok mampu. Padahal kalian tadi. Ya karena kita berada di tempat yang sama di muka bumi, sama dengan kalau kita berada di pesawat. Terus tapi ini ponakan-ponakan kita yang ada di bawah ini begitu melihat pesawat keluar turun saat metu terus balik dari begini gitu kan ya. Gitu. Sampai gitu ya. Itu penjelasan yang paling sederhana yang canggih-canggih itu namanya teori lempeng benua, pergerakan lempeng benua. Gunungnya melaku alon-alon tadi ya. 1 mm per berapa tahun gitu. Karena dulu benua ini dari satu. Tapi setelah 190 juta kilometer, juta tahun, itu seperti sekarang ini kondisinya. Oke, itu. Biasa ditembok, ini kita ibu-ibu, simetri. Ini gambar butiran terkecil dari salju. Ini tanjakan dasar kupu-kupu. Coba kupu-kupu ini delok kiwatan ini. Simetri loh kiwatan ini ya. Itu, nah di bagian sini. Ya, betul kan? Nah itu bukan hanya kupu-kupunya, tapi godongnya ya, simetri ya, bahkan simetri ya, itu. Apa jadi Quran tentang simetri? Dalam surat Yasin, ya, Rasul Sufyan dari lahat berdiri kalau kamar walau ayu salikun nahar wa kullun fi falakiyas bahu, kullun fi falakin. Buruk ngarep burine kulun suarane niku apa sih? Iya, buruk apa? Ngarep burine apa? Kaf. Sakwise lan sadurunge kaf apa? Iki lho kulun dimarakin. Sakwise kaf, sadurunge kaf. Oh. Lam. Terus sakwise lam apa? Pa. Sadurunge lam, pa juga ya. Terus tengah-tengah apa? Ya.
Jadi apa? Simetri kan? Loh, simetri. Ngajinya ngaji mantul ya lewat. Ya. Jadi artinya apa? Kalau kita lagi, jadi semua itu ada di orbit. Jadi orbit itu saja nih menurut isyarat ini simetri. Jadi mestinya astronom musim itu punya gagasan diinspirasi dari ini. Karena nyatanya semua astronom di muka bumi itu tidak ada yang terbang angkasa, tidak ada. Mau berimajinasi. Mestinya ilmu muslim, astronom muslim selain imajinasi, orang turunan wahyu ini, inspirasi ini, gitu loh. Ngaji sih gitu. Ya. Quran. Nah, Quran ini. Surat ke-74 ayat 3. Wa rabbaka fakabbir. Setelah wadofnya kita sampingkan, huruf ngarep burine apa sih? Rabbaka fakabbir. Ngarep, huruf ngarep lan burine apa? Sak wis ora. Sak durunge ora. Dan sak wis apa? Sak durunge apa? Kap. Ngai. Penyanyi? Oh, simetri. Jadi kalau mau hidupnya simetri, harmoni, seimbang, kudu Rabbaka fakabbir, agungkan pangeranmu, agungkan Tuhanmu. Dengan kata lain, wong nek lali Gusti Allah, apalagi kemudian menolak eksistensi Gusti Allah, berpotensi untuk tidak simetri. Tidak simetri apa ini? Tidak simetri apa? Mulai lagi itu ya? Mirip. Agak mirip gitu ya. Jadi non jauh bu. Isu-isu non jauh ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Anak kita nganggo anting irung tangan itu. Berarti kan simetri. Kalau ubin di wong itu simetri. Berarti wong itu anaknya suntik. Berarti dia sedang cari perhatian. Merasa punya masalah terus lari loh Gusti Allah. Sajane kok boleh enggak bermasalah kok dunia iki ono. Gitu ya. Tapi ndek masalah. Ono sing seperti Gusti Allah, sing ono solusi, ono sing stres kan. Pro alim. Jadi rob bakal ya. Nah, kalau ini lagi. Ya. Ya. Nah ini segoro sing bentar. Oh. Bentar. Jadi ini segoro sing di tengahnya itu apa? Bisa. Ya, ada air yang enggak tertutup nggih. Gitu ya. Ya, ini kilat. Jadi harus ada di antara kita itu yang belajar tentang ilmu kilat, ya. Jadi orang ITB, orang ITS, ya. Sinau segoro orang ITS teknik kelautan, ya. Tuh, ya orang ada yang di kerubin ya, tapi udah orang yang baik gila. Kalau sering ahli itu nggak gedung lantai papat, di lantai lurus sambil berdek, kosong, tak hitam, ya. Apa itu? Salah. Tambah salah. Terus ngajinya itu. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadran dayiqan harajan ka'an namanya sok adu sama. Jadi barang siapa dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan, maka ya dijadikan oleh Allah sadrahu dayiqan harajan. Dodone sesek sumpah gitu ya. Sempit sesempit-sempitnya. Dayiqan harajan. Jadi harajan itu ya kalau dalam tafsirnya Tabari ya digambarkan sebagai pohon yang sangat di hutan sangat padat, lalu satu dengan yang lain itu berkelim-kelim dan itu sehingga kemudian nggak memungkinkan binatang-binatang buas itu tembus gitu. Nah, jadi dodolnya wong sing bisa kan seperti itu. Tapi ilustrasinya yang menarik, kan namanya sok adu sama. Seperti kalau wong hidup enggak di langit. Enggak. Ini kan ayat yang tidak mungkin bisa dipahami pada zaman itu.
Ya aku mungkin ke langit, siapa yang mungkin ke langit? Ya benar. Sekarang aku juga nggak ada. Kalaupun ada kan nggak salah. Nah, gitu kan? Sekali lagi saya mau tanya pada ibu bapak yang udah pernah naik pesawat. Coba diingat-ingat dulu ketika awal naik pesawat, apa yang kita rasakan? Pingin loh. Makanya kemudian coba kalau mau niaga itu, kok kamu niaga? Kamu cari, ngejai permen, kayak permen supaya kita punya lalu ini, gitu loh ya kita. Itu tujuannya. Lalu, wong numpak pesawat kok kupingin loh. Ini Pak, kita itu ya makhluk yang tercipta dengan standar ukuran hidup di muka bumi dekat permukaan laut. Artinya tekanan tubuh internal kita itu terancang setimbang dengan tekanan luar, ya tekanan atmosfer ini, gitu permukaan laut. Nah sementara makin ke atas tekanan itu makin rendah. Nah sementara tekanan tubuh kita kan tetap, jadi akibatnya tekanan tubuh kita lebih besar dari tekanan luar, maka keseimbangan terganggu. Gitu loh. Jadi tekanan dalam itu mendorong lebih kuat daripada yang keluar. Nah, sebenarnya yang mendorong ya tubuh kita ke kulit dan lain-lain, tapi ini kan cukup tebal. Sementara yang paling tipis itu adalah selaput gendang telinga. Makanya yang merasakan itu adalah selaput gendang telinga kita ini merosot. Gitu. Oh, kalau kita pada udah naik terus ya, nggak pakai nggak pakai helm, nggak pakai penutup, bisa jadi dalam hitungan menit kita mati. Ya, darah kita membeku, muncak, ya, karena tekanan di sana rendah dan juga oksigennya kurang. Begitu, nah ini makanya gambarnya salah. Ya, ini surat Al-An'am ayat 100. Ya, itu. Nah, itu gambar musik. Gambar saset kalau kompleks. Mana tulisannya jahit. Wayus kamu nabi ya kan karena misalnya jabila. Jadi ayat Al-Insan, surat Al-Insan ayat 17 ya, ayat surat ke-76. Itu tentang jahit. Di ayat ini disebutkan telah para penghuni surga digawe wedan. Ibu bapak ikhlas rawuh ngaji di sini, insya Allah akan memperberat timbangan amal soleh kita dan mengantarkan kita ke surga Allah. Amin. Sayangnya begitu sampai di surga, ibu-ibu diganti SPM. Terus kita ngomong jelek Gusti Allah, wangi-wangi pengajian, kurban, bangun musola, bangun masjid, bagus berumur DKI, dari jahit. Ya, ini mati kopi jahit toh, ya, gitu ya, gitu. Lah apa Gusti Allah gak ngekei panas itu susah. Ya paling atas kegangan gitu ya. Dua gitu lebih seger. Tapi nyatanya yang bilang kalau berjalan dan jahit. Ya mesti lagi sing ahli-ahli farmasi ngerti. Apa penghuni swarga kok wedang jahe kok bukan es tekan, jus sirsat, jus apokat, cappuccino, fruity, lemon tea dan lain-lain itu. Apa? Wis dipilih karo Gusti Allah berarti punya keutamaan. Apa keutamaannya kudu di riset. Masih mari riset jahe, riset kunir, kunyit, laos, ya, temu ireng, temu lawak, temu lucu, temu bayam. Lawak itu lucu nih. Lawak kan lucu nih stres. Lawak itu. Terusnya lagi. Tapi itu tugasnya ilmuwan, ya ahli kimia, ahli farmasi. Kita apa? Mulai siang ini panggil waktu tamu pun diparingi wedang kopi. Tapi ganti wedang saya. Karena wedang kopi kan dari link. Ya, tamunya protes.
Aku merinding golek kopi kok dikai jahe. Kok gitu ya. Lho jenengan boten harus sih pengawasan tahu. Apa hubungannya kopi karo ngaji gitu ya. Nah, nggih lanjut. Jenengan kan sampun kaji. Kaji itu kan patus ridho Allah, sepatus leber swarga. Nah, jenengan pengen leber swarga. Nggih monggo dadi resi. Dadi resi ya mau jahe. Karena pagune jahe dikene tahun jahe. Jadi ada aduh, gitu kan? Lama kok jahe? Padahal jahe itu pandai Bu, ya. Coba kita lihat daftar ini. 10 negara penghasil terbesar jahe. Nggak ada yang ke Arab, Timur Tengah nggak ada. Asia Selatan, Asia Timur, apa sisi negeri di Afrika atau di mana? Nggak ada Timur Tengah. Jadi ini memperlihatkan bahwa Quran itu nggak Arab sentris, yang itu dengan orang-orang yang anti Arab itu ya. Kalau orang Arab kan disebut jahe. Lek buatin zaitun, kurma, semua, tapi jahe. Oke, orang lain juga. Ya, Cino. Bang itu makanya Jepang juga. Jadi bukan hanya diminum kalau di Jepang, digilir tipis-tipis, campur sushi, mentah itu. Ya, dan orang Jepang itu Pak, usia hidupnya terpanjang di dunia. Memang pola hidupnya sudah bagus. Di antaranya konsumsi jahe. Jadi kalau kita masih kurang minat jahe, mulai hari ini berdasarkan surah Al-Insan ayat 12 mulai konsumsi jahe. Dan ngopi campur kopi. Maksud campur susu gitu loh, susu jahe, kopi jahe dan seterusnya es. Oke. Quran itu, jadi kembali Quran sunnah. Quran itu jahe. Nah, cahaya nurun ala nurin, ya bukan hanya level-level hidayah gitu kan. Kita bercepat. Apa nih? Semut ya, semut. Apa semut jadi ayat ini? Nah ini. Jadi di ayat ini kalau ibu bapak lihat terjemahan, ya, itu ada terjemahan yang beda. Hingga ketika Nabi Sulaiman dan tentaranya sampai di lembah semut, berkata seekor semut. Qalat namlatun, berkata seekor semut. Nah di sini ada yang menarik. Pertama adalah dipilihnya kata-kata ini, Pak. Dari 4 kata ini namul. Kenapa nggak dibuat namul semua seperti anal atau namul semua seperti al-baqarah? Nahal gitu kan. Kenapa Pak sih nomor dulu di bedakno? Apa beda isen? Enggak isen kita sering stres. Banting itu, di wondo, dengan itu, gitu kan? Terus apa? Karena Gusti Allah, mari kita ngaji kodok serius ini. Nanti selebihnya dilanjutkan oleh Ustaz. Namlah itu namlun ditambahi takmah gitu. Ustaz tambahin takmah gitu jadi ustazah. Ustaz artinya apa? Ustaz artinya apa? Pak guru. Ustazah guru. Jangan guru kan jelas. Ustaz itu Pak guru. Ustazah guru. Muslim wong lanang sing agama Islam. Muslimah gurunya Anda datang. Tapi sekali ya nanti kita sekali suwe. Ya. Dia udah terus ini sudah lama Pak kasusnya sudah lewat juga ya. Itu Pak yang jurinya KDI yang sempat masuk penjara dari Bandung. Nah, Syakul Jamil itu siapa? Syakul Jamil. Jamil tambahin nama itu tadi Milatun Jamil. Ya. Bujuni dewasa ikhlas. Ya, itu boleh. Jamil. Itu beda. Syakul Jamil dan Syakul Jamil beda tak marbuto. Jadi tak marbuto itu tanda untuk isim anas. Kata benda itu manas. Jadi semut itu. Terjemahan nggak amat tapi semut berkata saya semut, suci semut. Tapi pertanyaannya semut anak apa itu? Nggak tahu Pak. Lo mesti ngerti. Mas Bang nggak paham biologi ini ngerti bahasa Arab nama. Terus semutnya apa? Bunga. Orang kata seru. Harus tidak. Wahai, ya itu bunga.
bisik-bisik. Enggak. Oh iya gitu. Cuma karena serak. Lek alun dulu bukan karena nggak pengen bengok tapi serak gitu ya. Terus apa seruannya? Ulu. Ini kata kerja perintah filamen. Jadi sedang memberi nunggu sira kabeh disebut itu mau. Berarti semua itu sedang apa? Sedang memberi instruksi, sedang memberi komando. Berarti siapa sebut itu? Pemimpin. Karena medok berarti ratu, mesti terjemahan yang paling abdal adalah ratu semut. Tapi karena ratu semut itu tidak muncul eksplisit, malaikatun naml, maka kalau kita bicara ilmu pengetahuan biologi buat penelitian, ya, ini dijadikan hipotesa, dugaan yang perlu dikonfirmasi di lapangan penelitian. Jawabannya penelitian, bukan tafsir lagi ini penelitian. Buat proposal, rancangan, dan metodologi dan gitu, ya. Karena semua itu diri, kelambinya ya sidine sih, apa nih sidine? Dua orang nggak ngerti, ini sebenarnya apa? Jadi perlu dikembangkan metodologi untuk mengetahui jenis kelamin semut pertama itu dulu. Semut lanang, apa? Pertanyaan kedua, apa semut? Di lembah semut pada waktu itu, di tempat Nabi Sulaiman melaku dan bala tentaranya tentu ono kewan-kewan sing liya, umpamane orang-orang, ya, coro, bahkan tengu. Itu tengu loh, ini itu ulangan tengu. Kuna-kuna karo, kuna-kuna itu dulu. Banyak hewan yang bisa masuk laron dono. Tapi kenapa Gusti Allah nggak tulis nama surat ini surat orang-orangmu? Apa surat al-kecewamu? Dipilih itu kan Gusti Allah. Faktanya dipilih sebagai surat An-Naml, surat sumur, berarti sumur itu dipilih. Ini kan SD, mayoritas mungkin guru mesti paham. Nah, kalau anak dikirim melok lomba MTQ, berarti anak itu paling bagus ngaji. Melok lomba oleh desain matematik, berarti anak itu paling jago matematika. Semua dipilih kalau Gusti Allah berarti semua dua kelebihan dibanding kewan-kewan yang lain. Apa kelebihannya? Riset jawabannya, bukan lagi tafsir. Riset. Nah, ini sing mati Pak di dunia Islam. Ya. Beberapa abad terakhir mati tradisi itu. Nah, ya. Terus miro, kita semua ilmu orang kafir salah. Orang-orang terkamalan. Yang pertama kali diajarin ini kapal itu Nabi Nuh itu. Wasna'ful kabi ayunina bawahina. Wahai Nuh. Ya. Itu kapal. Di bawah pengawasan kami dan di bawah arahan kami, wahyu kami, bimbingan kami. Jadi, sing diajari pertama kali ya kapal ini. Jadi, belajar kapal saja mewarisi Nabi, mewarisi ilmu Nabi. No. Gitu loh ya. Nah, itu. Kemudian metalurgi, belajar tentang logam. Wa alam nahu sanadalah busin, habusilakum, litu hasinakum min ba'sikum ba'al antum taksa gitu. Jadi, kami ajarkan kepadanya Nabi Daud untuk dari tradisi, ya, itu merancang merekayasa produksi. Bawa kira kesini terus di apa kayak bukan diri, gara-gara saya dulu kecil bayar dulu. Lepas sini kalau tahu siapa nih, main ketahuan deh dulu begini. Oh, no, itu teknologi itu dah. Ya, tuh. Tapi jauh. Jadi aku belajar ilmu kalau dulu ini mewarisi ilmu sing dunia diajarkan pada Nabi jauh. Jadi mewarisi ilmu kena pilihan sebenarnya, gitu. Sekarang saya tutup dengan mukjizat. Ini kok, ini. Ini kabar. Oh, hilang kabar. Ya udah. Apa dia? Oke. Ini ayat Selawi. Jadi di sini Pak sudah benar di sini. Terjemahnya kami turunkan ma'amul kitab, ya, kitab dan neraca. Tapi kata anjaran kedua dirubah Pak maknanya kami ciptakan. Padahal ciptakan itu kalau enggak kolako, fatoro, sona'a, ja'ala di dalam Quran. Nazala itu turun, nazala, anzala itu menurunkan. Ya, jadi ini mestinya dan telah kami turunkan. Sama dengan yang di atas itu. Pasti sama kok, coba perhatikan. Anjala kan panjangan. Tapi barangkali yang mau dibangkan bayang mau besi panjang kita, sing bayang besi itu serang maju.
Kami turunkan Curah Madu. Wah, jajar Surabaya ambrol. Langsung sekolahnya biar apa? Kak tsunami, langsung tsunami skala 9,9 Richter. Hujan semua. Gak masuk akal, diubah. Padahal yang mestinya diturunkan. Ya, ingat teorinya siapa? Demokritus. Kalau suatu dipecah-pecah menjadi bagian yang tidak lagi bisa dipecah, namanya atomos, tidak bisa dipecah. Atomos, atom. Turunkan atom besi, make sense. Selesai. Nah, tapi saya ingin bahas mukjizatnya aja. Ya, dari tadi yang dibahas kan ayat 25 ini. Ayat 25 ya, 25 surat 57. Ya, tentang diturunkannya besi. Saya itu ya, ini bundaran-bundaran ini yang ada ya. Bundaran ini mengelilingi itu, lafal Allah. Ya, itu ya. Siji ya. Ayo semuanya, bro. Dua belas, 14 ya. Kira mulai ya. Apa tadi yang turunan? Apa sih nomor nomor? Lafal apa? Lafal Allah di dalam surat Al-Hadid surat ayat berapa? Ayat 5 itu. Ayat berjudul tentang diturunkannya besi dari langit. Ayat 25. Kenapa berhenti di ayat 25? Karena ayat yang bahas tentang turunnya besi tadi ayat selanjutnya. Ayat tentang atom besi, ya. Lafal pilih. Mulai ya. Saya dulu tabel periodik. Nah, ini mulai ya. Sekarang kita lihat tabel periodik. Ini sel. Berapa? Nomor itu. Apa yang nomor itu? Fe. Nomor itu Fe? Nomor itu disebut nomor atom. Nomor atom itu menyatakan jumlah elektron dari atom Fe. Jumlah proton atom Fe. Ya kok dengan jumlah nama Allah dalam surat Al-Hadid. Ini mukjizat. Kalau mukjizat Nabi Isa, mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Ibrahim, dari cerita. Tapi mukjizat Al-Quran akan terus sampai akhir zaman. Perlihatkan. Sekarang perlihatkan jumlah lafal Allah, waduh jumlah elektron, proton di dalam hati. Judulnya. Wong sing gak seneng ngomong itu, kok gak gaduh-gaduh, cocok logi. Memangnya wong cocok logi itu moro-moro nemu itu kan enggak? Sing nemu itu pasti wong sing punya ngaji. Sing biasa gaul karo Quran. Gak mungkin wong sing gak gaul karo Quran moro-moro nemu itu apa. Pasti dia kesehariannya ngaji, diteliti. Jadi ngaji mau jalan ini gak teliti. Ya, jadi yang ngomong itu bukti, kok tak kado itu wong sing Islam kopi. Ya, wong sing nggak paham dengan Quran dan bagaimana menyiarkan Quran, bagaimana bergaul dengan Quran. Gitu. Ya, bisa. Dan memang ini disampaikan mukjizat terbesar yang diterima oleh baginda Rasulullah adalah Quran. Ya, kontennya akan terus diperlihatkan sampai akhir zaman. Gitu ya. Nah, begitu ya. Nah, ini benar. Untuk jumlah elektronnya sama dengan Allah ya susunannya gitu. Ya. Tapi memang orang lain nggak suka kalau begini kok. Orang Islam makin imannya makin kokoh nggak suka gitu ya. Makanya terus makin kuat dengan ditemukannya ini dibuat istilah yang minor yang kita kemudian tetap menjadi tidak percaya diri gitu ya. Nah, ini teleskop ini ya, ini sebenarnya peluncuran teleskop 25 Desember yang lalu ya. Itu dibuat mulai tahun 1926 setelah sekitar 26 tahun menghabiskan anggaran $10 miliar. $10 miliar itu kira-kira IT. Dan dengan rupiah tembus 14.800 ya sekarang.
Ini sekitar 150 triliun Pak, dari teleskop. Ya, nah ini, ya, melibatkan 17 negara karena pewarnanya. Diorbitkan 25 Desember tahun ini, ya ini, terus ini apa ini? Ini loh Pak. Sebenarnya mau menjawab, ya ma'syarul jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqdari samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Ya tidak akan bisa tembus itu kalau kalian punya kekuatan, enggak punya ilmu ini. Ya, ilmu ini Pak, ini ilmunya ya ini. Nih, nah ini berdua sampai gitu kan. Nah, itu nanti apa ini? Nah, ini yang nanti jadi teleskopnya itu Pak, ini teleskop. Ya. Teleskop ini diluncurkan sebelumnya tahun 1990. Ya, itu ada teleskop Hubble yang sama, tapi itu tidak di bumi Pak. Kalau yang Hubble itu 570 km dari bumi, yang sekarang ini, ya, ini, coba 1.500.000 km dari bumi. Jadi 4 kali jarak bumi bulan. Nggak mungkin bisa diperbaiki kalau ini rusak. Sekarang ini. Kalau Hubble dulu begitu diluncurkan ada gambar yang bulan itu di tengahnya lensanya meleset 1/50 rambut. Jadi rambut diiris-iris seket, ya bukan tobone tapi ukuran ininya jari-jarinya berseket meleset kan teleskop Hubble yang senilai $2 miliar. Itu. Ini 5 kali lebih mahal dari teleskop Hubble ya. Pak, di sana itu kemajuannya sudah seperti itu. Lab-lab kita, sekolah-sekolah unggulan kita, coba ditanya SMA Muhammadiyah yang dulu nggak teleskop. Lagi belum dulu teleskop, itu apa? Lo jangan aku bayar sepirahan mereka tunggu teleskop. Nah, misalnya gitu ya. Terus apa kalian majunya di mana? Teleskop tak dulu. Nah, gitu. Jadi nanti kalau SPP-nya mau naik, tolong sebagian dianggarkan ke buku teleskop. Nah, enggak. Nanti gurunya saya training, pas musim bulan purnama, kita ngamati di SD Bahari Kenjeran. Karena santri-santri Tencen di awal tahun ajaran baru mesti saya ajak ke sana, kecuali kemarin musim pandemi gitu. Ya, pengamatannya di sana. Ya, itu diajari dulu posisi bulannya di bawah permukaan laut pada jam berapa, kemudian dia akan muncul di laut jam berapa, nanti dikonfirmasi. Nah, kita nggak benar, warna racing ngomong-ngomong biasanya apa takdirnya kencang. Allah Akbar, subhanallah. Kenapa ya? Gunanya itu betul. Ketika langit sudah warnanya kan lembayo gitu kan mahal itu. Kan itu efeknya benar. Jadi itu lab yang antara spiritualitas dan intelektualitas itu sudah jadi satu kesatuan Pak. Nah itu. Ya. Saya tutup dengan informasi tentang Dzulhijjah. Jadi Ramadan ya kita beda. Ramadan beda. Meskipun awal Sya'bannya sama, tapi Ramadannya beda. Karena apa? Karena ketika 29 Sya'ban, tinggi hilal itu ini. Sementara pemerintah, Kementerian Agama sudah membuat kriteria baru. Bulan baru itu kriterianya minimum 3 derajat. Makanya ketika 2 derajat, ini Muhammadiyah posisinya 2 April, pemerintah 3 April. Karena apa? Pemerintah sudah mengubah kriteria dari 2 derajat menjadi 3 derajat. Seandainya kriterianya tetap, pemerintah dengan kita, dengan Muhammadiyah. Betul ya? Tapi meskipun awal posone beda, ya boleh wajar. Karena apa? Karena pada tanggal kalau versi Muhammadiyah ya 29-nya ini durung konjungsi konsisten seperti tadi itu ya. Durung konjungsi berarti ditunda. Riwayat ditunda bukan 1 Mei. Nah, sedangkan yang riwayat tanggal dulu berarti 1 Mei itu tanggal 21 ditentukan. Tapi karena tinggi hilalnya 4 derajat, sudah di atas 3 derajat, maka Kementerian Agama akan memutuskan besoknya itu tanggal 1. Nah, kalau ingat nggak apa-apa, pokoknya besok tentu tanggal 1. Ya, itu prinsipnya Pak. Oke. Terus dulu nanti pada dulu kodahnya, ya. Nah, 29 Dzulqa'dah pada 28 Juni nanti tinggi hilal maghritnya itu 1 derajat 52 menit. Makanya besoknya tanggal 30 Juni itu 1 Dzulhijjah versi Wujudul Hilal versi Muhammadiyah. Karena itu 10 Dzulhijjahnya adalah 9 Juli. Itu Muhammadiyah. Sementara karena kurang tepat dulu berarti
pemerintah tanggal 1 sehingga Dzulhijjahnya tanggal 10. Gitu loh ya. Terus kira-kira Saudi aman? Iya. Insya Allah Saudi bareng yang awal 9 Juli ya, karena di Saudi sudah cukup tinggi. Gitu loh ya. Jadi ini tentang Dzulhijjah. Oke, nggak usah ragu-ragu, wis ono datai dan dalil. Singkat sebagai kesimpulan, jadi Quran itu bukan sekedar pesan hal-hal moralitas ya, tapi ada 800 ayat alam ini yang menuntut umat ini untuk mempelajari alam, ya kembangkan dalam saintek, medis, pertanian, gitu ya. Ini yang kita masih kurang ya, selain juga menyebar hal-hal yang gaib. Ya Islam rahmatan lil alamin, mindsetnya itu harus memberi, produsen bukan konsumen, bukan user. Jadi ke depan kita harus dari motor DW, gitu loh ya. Alon-alon yang produksi luar negeri itu dikurangi, gitu, produksi sendiri. Bah kita juga, enggak kita canggih. Dan lahir Nusantara. Kalau kita nggak punya aset, kita nggak punya masa depan. Karena apa? Nanti minyak sumber daya alam kita nggak bisa kelola. Hanya dikelola orang asing. Jadi orang asing jalurnya tak tanggung. Perusahaan negara ini gaul, gitu ya. Itu kan, akhir pemilu dihapus terus gitu kan. Nah gitu ya. Nah, ini implikasinya ya. Nah jadi seperti itu. Nah ini tadi yang di awal-awal, oke. Tadi bisa juga nanti dilihat di sini ya. Bu, sekarang di bawah HP, buka dulu Bu YouTube. Nah, lalu klik ayat dan semesta. Lalu klik subscribe. Iya, tak belum. Ini 308. Like kok kamu udah sampai 31. Jadi ini 3080 orang ini. Ini ya, pokoknya novel muslim. Ini itu juga tuh 800 ayat. Ini kan, ini bom atom, kasus kadang atom. Iya, negara lain itu gaya bom atom. Ini mau gaya kacang atom. Paling banter di pasar atom. Itu apa di sini? Ngajiku ya sing atom paling. Tapi ini ada semua kan dalilnya. Saya ngajinya dalil dari Quran. Kamu ngarang-ngarang. Jadi demikian itu Bapak. Ya mohon maaf jam 7.23. Tadi ya itu dari kesimpulannya ya. Poinnya bahwa Quran itu agama sempurna. Ya, kesempurnaannya termasuk ada di dalam trilogi dari ya, alam Tuhan, alam dan manusia. Yang alam sementara ini kita abaikan karena itu kemudian kita menjadi bangsa yang tidak mempunyai kemampuan baik teoritis maupun praktis untuk menggali, mengolah sumber daya sendiri, hanya yang diserahkan orang asing dan kekayaan itu hanya tidak berdampak pada kita sendiri. Hanya kita sebagai masyarakat miskin pada alam Indonesia kaya raya dilirik oleh banyak orang. Kita Muslim tersiap dunia, maka kita harus punya spirit untuk kemudian kembali mengembalikan kemuliaan Islam. Ya, spiritnya adalah Quran, perintah Quran, ilmu tentang alam, ilmu tentang kapal, ilmu tentang besi, ya, ilmu tentang angin, seluruh semua itu dari Quran. Ya, diperintahkan oleh Quran dan Allah, diinformasikan, diajarkan kepada Nabi dan kita harus mengalami itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.